Kami dari kelompok Luna akan menjelaskan materi tentang free sex yang berkaitan dengan integrasi nasional. Jadi pertama-tama kami akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rosalia Anggita Ramadhani. Saya Muhammad Afwan Syekhnanda. Saya Nadia Permatasari Lubis. Saya Nadia Aulia Putri Nasution. Saya Fatimah Azhara Rizky. Saya Ferina Aprila. Baik, selamat menyaksikan materi. Baik, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab perilaku free sex yang marak terjadi di kalangan remaja Indonesia. Yang pertama adalah pengaruh dari teman sebaya, di mana proses interaksi dan komunikasi remaja memperoleh banyak sekali informasi yang masuk dan berpengaruh dalam diri mereka masing-masing, di mana sebelumnya ini sama sekali tidak ada informasi yang mereka peroleh. Lalu yang kedua adalah krisis kasih sayang dari orang tua, di mana para orang tua semestinya menetapkan standar-standar bagi anak-anak mereka. Yang keempat adalah pengaruh dari media massa, di mana banyaknya tayangan-tayangan yang tidak pantas ditampilkan untuk anak yang masih di bawah umur. Dan yang terakhir adalah anggapan menyesatkan, di mana anggapan cinta itu adalah seks. Kejadian seks di bawah umur ini terjadi pada Jumat siang tahun 2013 di SMP Sawah Besar, Jakarta. Ketika guru, karyawan, dan satpam laki-laki dari SMP tersebut sedang melaksanakan sholat Jumat, terjadilah perekaman video asusila yang berlangsung di ruang kelas, ditonton beramai-ramai dan direkam siswi SMP lainnya. Tak kurang dari 6 siswi SMP yang terlibat. 6 siswi SMP meminta teman perempuannya beradegan seksual dengan adik kelas dan merekam dengan telepon genggam. Korban merasa takut dan dipaksa beserta diancam oleh pelaku. Adapun dampak buruk dari pergaulan bebas ini, yang pertama, aborsi atau pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja. Yang kedua, putus sekolah. Tidak sedikit sekolah tingkat SMA yang kecolongan atas aib yang menimpa siswa-siswinya, sehingga untuk menutup aib tersebut dan serta memperbaiki citra sekolah, mereka terpaksa dikeluarkan dari sekolah. Yang ketiga, meningkatnya kriminalitas, misalnya pengguguran kandungan atau aborsi yang dilakukan oleh seorang dokter, serta pembunuhan bayi ketika lahir, seperti yang sering kita lihat pada beberapa kasus saat ini yang dibuang di tempat pembuangan sampah yang tidak layak. Yang keempat, penyebaran berbagai penyakit. Pergaulan bebas juga dapat mengakibatkan menularnya berbagai penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS dan sifilis. Penyakit ini bahkan dapat mengganggu masalah kesehatan seumur hidup. Dan yang terakhir, dampak psikologis. Permasalahan seperti ini juga dapat mengganggu kondisi mentalnya. Ia akan sering merasa bersalah, marah, menyesal, malu, bahkan benci pada diri sendiri. Apakah ada undang-undang yang dilanggar terkait seks bebas? Berdasarkan kesimpulan pengaturan mengenai seks bebas yang tidak diatur dalam hukum publik Indonesia, belum ada aturan yang mengaturnya. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan dengan cara dipaksa, dan hal ini dapat dilakukan apabila salah satu orang tua remaja tersebut merasa dirugikan dan melakukan laporan di dinas terkait. Pertama, memberi pendidikan seks yang benar. Pendidikan seks dapat mengurangi kasus yang terjadi karena ketidaktahuan seseorang terhadap berbagai risiko seks bebas. Dan untuk yang kedua, memperbanyak kegiatan positif. Salah satu yang bisa kita lakukan untuk memproduktifkan diri adalah memperbanyak kegiatan positif. Sebagai contoh, kita bisa mengikuti ataupun mengembangkan hobi kita, mengikuti ekstrakurikuler di sekolah, memperluas kegiatan ataupun pengetahuan dengan mengikuti les maupun kursus, maupun memperbanyak relasi dengan cara memperluas organisasi, seperti yang sudah disediakan sekolah, yaitu OSIS. Jalin hubungan akrab antara orang tua dan anak. Berdasarkan penelitian, anak yang kurang diperhatikan dan memiliki hubungan yang renggang dengan orang tuanya cenderung terjerumus ke perilaku pergaulan bebas. Selektif dalam memilih teman. Lingkungan pertemanan cukup berpengaruh dalam membentuk karakter seseorang. Bagi remaja, teman merupakan pihak yang paling sering menjalin relasi.
Apalagi setelah pandemi COVID berakhir, sudah banyak remaja-remaja Indonesia yang ingin lebih bersosialisasi dengan memperbanyak ataupun memperluas relasi melalui tongkrongan ataupun kenalan. Maka dari itu, kita harus bisa waspada dalam memilih teman. Pilihlah teman yang membawa pengaruh positif bagi kalian semua. Mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara memperbanyak ibadah. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum.